lagi bersama saya Tabib di acara Gerta. Kali ini kita bersama salah satu milenial di Kota Mataram ini, yaitu Ilmi Ghazali. Ilmi Ghazali ini sudah tidak asing lagi di telinga para pendengar salah satu radio ternama di Mataram. Selamat sore, Ilmi Ghazali. Sore bang. Lama kita nggak ketemu. Iya, lama banget nggak pernah ketemu ya. Santai-santai aja milenial aja. Gimana kabar? Alhamdulillah baik-baik aja hari ini. Apa kegiatan kira-kira saat? Kegiatan sampai tadi ya, saya baru selesai siaran juga tadi. Baru siaran juga di radio. Jadi selesai siaran langsung ke sini emang. Siarannya terkait apa? Tadi terkait tentang sekarang kan tanggal 1 nih ya, tanggal Desember. Jadi kita ngebahas tentang hari HIV sedunia tadi. Oh iya, kebetulan hari ini hari HIV sedunia. Jadi kita ngebahas tentang pencegahannya dan lain sebagainya tadi sama teman dari Unram dari Politeknik sana. Ini kan Ilmi salah satu penyuluh juga di Penyuluh juga agama ini. Ya, kita tahu kan sekarang ini masa pandemi ya. Apakah di Kementerian Agama di Kemenak Kota ini penyuluh itu ikut aktif untuk selain menyuluh, selain memberikan penyuluhan terkait tentang kegiatan Kemenak, apakah ikut diperintahkan untuk mensosialisasikan protokol kesehatan? Kita lihat karena hampir semua jajaran pemerintah itu aktif dalam kegiatan tersebut. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi terima kasih, kesempatannya sangat luar biasa. Jadi pertanyaan ini sangat cocok nih ya sama saya juga penyuluh ya. Jadi memang kita mengedepankan juga tentang bahasa agama, tapi karena kita konteksnya ke millennials, jadi sekarang kita fokusnya ke millennials dulu nih ya. Betul. Bahas tentang kegiatan kami di penyuluh juga terkait dari permasalahan dari corona ya. Kita tahu corona dari bulan Maret ya. Dari bulan Maret 2020 ya di Indonesia. Jadi di awal-awal kami pun awalnya terkendala juga di penyuluh juga. Sempat kebingungan juga. Jadi kayak mau beraktivitas pun awal-awalnya masih belum bisa. Karena kan konsep dari penyuluh adalah kami bersosialisasi langsung ke masyarakat. Iya, yang istilahnya senior penyuluh fokusnya ke sesuai dengan jamaahnya gitu kan. Dan saya pun karena saya penyuluh millennials, jadi saya menggunakan cara-cara millennials juga untuk menyuluh. Jadi beda metode. Kebetulan saya juga aktif di radio kan, jadi saya menggunakan metode-metode yang istilahnya kekinian, bikin podcast. Nah, jadi saya menyuluhnya selama ini lewat podcast di radio juga, gitu. Jadi terkait dengan corona, selama ini alhamdulillah tetap dari bulan Maret sampai Desember tanggal 1 sekarang tetap fokus melalui media-media juga untuk sosialisasi masalah corona sekarang ini. Lalu apakah cara-cara seperti ini yang Ilmi lakukan efektivitasnya itu seperti apa? Apakah lebih efektif yang sebelum corona ini melakukan penyuluhan atau dengan cara-cara baru nih melalui media sosial? Kita lihat teknologi kan selalu berkembang ya. Jadi kita di sini memanfaatkan teknologi sebenarnya. Kalau terkait masalah efektif apa tidak, tetap ada plus minusnya lah. Dari sosialisasi juga ada plusnya yang secara langsung tatap muka. Kalau sekarang kita mengambil efisiensi, kita mengambil istilahnya juga karena kita tetap harus jaga jarak, tetap harus menjauhi kerumunan. Maka sekarang melalui media ini sangat menguntungkan juga buat kami sebagai penyuluh, apalagi millennials. Dengan cara ini efektifnya itu karena kita bisa langsung mengundang orang-orang yang berkompeten. Dokter kita undang, kita juga pernah mengundang juga dari pernah datang juga bikin iklan juga dari Humas Dinas Kesehatan Provinsi NTB. Jadi langsung sosialisasi. Iya, langsung sosialisasi. Jadi ini adalah cara-cara yang sangat efektif pada saat ini untuk meminimalisir dari kontak secara langsung gitu kan. Masalah dari media atau dari pendengarnya, kita bisa mengatur juga gitu ya. Misalnya kalau kita pengen millennials yang mendengar, kita mengundang orang-orang millennials, sama seperti sekarang kan. Jadi kita mengundang millennials tujuannya untuk supaya didengar sama millennials juga gitu. Seperti sahabat kita, ini kan kita berbicara secara milenial, jadi ya tidak menutup kemungkinan juga orang tua juga mendengar pembicaraan kita seperti ini karena protokol kesehatan ini tidak hanya untuk para milenial ya, tapi dari umur terkecil sampai orang tua itu
memang harus mengedepankan protokol kesehatan di masa pandemi ini. Lalu ini yang saya mau tanyakan, ini kan Ilmi di radio dan mengundang orang luar. Nah, prosedur di sana itu seperti yang kita lakukan saat ini kan, bertatap muka seperti ini. Apakah itu tidak mengganggu kesehatannya itu sendiri dari awal Maret melakukan? Awal Maret ya. Penyuluhan sampai saat ini. Betul. Jadi alhamdulillahnya kita selalu mendengar juga ya pertama dari media kita selalu mendengar juga tentang jaga jarak tadi, pakai masker, cuci tangan gitu ya. Jadi langkah-langkah kami pun juga mengikuti prosedur tadi. Jadi bahkan sebelum orangnya datang gitu ya istilahnya, kita cek dulu, dalam artian ceknya itu kita menanyakan kondisinya seperti apa. Kalau memang istilahnya lagi keadaannya kurang fit, ya untuk beberapa waktu jangan dulu gitu. Jadi kita benar-benar cek dulu, dalam arti kita nggak bisa cek yang kayak pakai swab atau pakai rapid ya. Tapi kita bertanya secara langsung aja, gimana kondisinya sekarang, sehat? Yaudah, oh lagi fit gitu misalnya gitu kan. Di radio pun istilahnya kalau mereka datang harus dengan prosedur seperti kita semprot dulu pakai hand sanitizer, pakai masker bahkan gitu. Kalau kita siaran, tapi karena semenjak saya pernah siaran sama dokter, itu jarak aman kan 1 meter. Ya, awal kan 2 meter, tapi setelah ada istilahnya diskusi lagi ternyata 1 meter itu masih jaraknya aman. Jadi masih jarak aman. Jadi ketika dibilang seperti itu, kita sudah bisa untuk tidak pakai masker, tapi dengan syarat memang ruangannya harus steril dulu juga, dan kita harus sama-sama tahu bahwa kita memang dalam kondisi sehat juga. Seperti itu. Baik. Ini kan milenial tentunya punya banyak kegiatan tersendiri. Betul. Tidak menutup kemungkinan kegiatan berkerumun di luar pun, diskusi segala macam, liburan segala macam itu kan sekarang ini agak kesulitan ya. Iya, sulitan. Termasuk kegiatan ilmu yang bisa kita bilang simpel. Apakah tidak terganggu planning dari awal tahun, kegiatan dari awal tahun ya, dan seterusnya, masuk pandemi ini tiba-tiba rencana di-cut segala macam. Apakah itu menurunkan tingkat produktivitas ini atau bagaimana? Iya, secara apa ya bisa bilang ya? Secara garis besar betul menurun sebenarnya. Tapi kita istilahnya yang namanya manusia kan ya. Jadi jangan hanya selalu terus-terusan dalam keadaan yang terpuruk kan. Kita memang harus tetap survive istilahnya kan. Jadi di awal-awal memang istilahnya menurun juga, dalam artian awalnya pengen melanjutkan studi gitu ya di luar negeri misalnya. Akhirnya terkendala juga karena setelah di searching kita di lockdown nih sama 53 negara bahkan itu ya. Yang saya lihat dari beberapa artikel gitu ya. Lagi seperti kayak kebingungan nih, saya pengen lanjut, justru teman-teman yang lagi kuliah di luar negeri justru malah pulang. Terus saya berpikir akhirnya saya pun lanjutnya di Lombok lanjutnya. Jadi karena awalnya misalnya planningnya tahun ini kan mau lanjut di luar negeri niatannya. Tapi karena pandemi bisa dibilang ya enggak apa-apa lah, ternyata sama aja gitu. Yang penting kita tetap belajar lah. Insya Allah mungkin tahun depan kalau memang sudah normal ya kita bisa lebih lagi produktifnya gitu. Berarti tahun depan ada rencana untuk pindah? Tetap ada rencana, yang namanya kan kita berplanning kan ya, kita berencana walaupun akhirnya Tuhan juga yang bakal menentukan nasib kita kan. Jadi kita berencana terus yang terbaik buat generasi kita seterusnya ini ya. Jadi teman-teman kayak saya bilang tadi di radio, ketika sekarang kita semuanya tercancel kan istilahnya kan ya, tertunda. Tapi istilahnya kita mencatat dulu nih semua keinginan-keinginan kita yang sudah kita. Sahabat Geta itu salah satu pesan bagus dari Ghazali. Jadi kita catat dulu semua. Jadi nanti kalau memang di tahun 2021 ternyata sudah ada, seperti saya bilang tadi juga ada kayak pintu untuk terbuka agak sedikit, kita mungkin bisa melakukan lagi pelan-pelan lagi apapun yang kita inginkan itu. Dikerjakan lagi yang terkendala itu. Ini salah satu pesan moral yang sangat baik dari teman saya sendiri. Mungkin ada yang berteman juga di luar mungkin nggak mungkin banyak tentunya. Jadi ini terkait dengan produktivitas kan? Ya tentunya kita yang bekerja seperti ini dan maupun orang luar yang bekerja, banyak sekali pekerjaan yang tidak bisa lagi dilakukan.
terutama teman-teman yang memang kerjanya di lapangan dan mungkin dari segi ekonomi hanya pekerjaan lapangan itu saja yang bisa dikerjakan. Kira-kira apa ini Mi untuk mengganti pekerjaan tersebut, kreatif hal apa yang bisa kita lakukan? Di awal istilahnya ini sama-sama kita belum pernah milenial ya untuk millennials ya. Di awal bisa kita bilang memang berat ya, memang berat. Di awal-awal memang berat. Tapi ternyata ada hal yang istilahnya positif di balik corona. Bukan hanya orangnya aja yang positif, tapi ada hal positif baik sebenarnya. Kenapa saya bilang kayak gitu? Ini statement pernah disampaikan sama Dr. Sabto, namanya pernah saya ajak juga ke radio. Dr. Sabto pernah bilang kayak gini. Ada hal positif yang bangkit di tengah pandemi. Itu adalah percepatan dari industri 4.0. Itu salah satu percepatan yang terjadi di saat pandemi. Di mana saatnya kita sekarang millennials itu untuk menggunakan teknologi. Itu dia. Momen sekarang di 2020 yang di masa pandemi ini adalah momen titik balik dari industri 4.0 yang dimana harusnya dari setiap pemuda-pemudi di luar sana memanfaatkan teknologi, mulai dari untuk berjualan dan lain sebagainya. Transaksi bahkan sekarang lebih mudah karena kita bisa pakai teknologi gitu ya. Jadi kita udah nggak pakai mata uang seperti biasa lagi, tapi udah pakai e-money. Itu bagian dari percepatan dari yang targetnya 2025, tapi ternyata bisa kita kerjakan di tahun 2020. Itu sebenarnya hal positifnya di balik corona. Percepatan dari industri 4.0. Luar biasa sekali ini. Tapi ini yang menjadi salah satu kendala mungkin ya, bukan kendala milenial saja, kendala banyak orang. Ini kan dari segi kesehatan. Tentunya kesehatan, peningkatan kesehatan di masa pandemi ini kita harus lakukan. Nah, kiat-kiat dari Ilmi untuk meningkatkan kesehatan di masa pandemi ini seperti apa? Jadi agar sahabat kita tahu apa yang harus kita lakukan. Buat teman-teman sahabat Getok dimanapun berada ya, ini luar biasa pertanyaannya. Jadi saya pernah sampaikan juga ya. Jadi yang kita perlu kuatkan selain dari imun kita, ternyata adalah tentang iman kita. Iman. Iya, imun dan iman. Jadi kalau kita membahas tentang kesehatan di pandemi gitu ya, selain dari fisik, dari makanan, kemudian dari olahraga misalnya, yang terpenting dari tentang menjaga kesehatan adalah menjaga pola pikir kita. Itu yang terpenting setelah dari kesehatan yang secara fisik kita lihat gitu ya. Tapi ternyata yang bagian terpenting adalah tentang menjaga iman kita, tentang pola pikir kita. Itu sebenarnya jauh lebih penting. Baik, sahabat kita, ternyata selain imun yang terpenting juga dari saudara Ilmi Ghazali adalah iman. Ya, sebagai penutup dari keseluruhan ini, dari keseluruhan acara ini, salah satu pesan terpenting dari Ilmi Ghazali adalah jaga imun, jaga iman dan pola pikir kita. Baik, terima kasih saudara Ilmi Ghazali. Mungkin nanti kita bisa ketemu di kesempatan yang lebih panjang. Yang lebih panjang lagi tentunya karena kita terkendala waktu. Baik, kita pakai lagi masker kita untuk tentunya untuk penanganan kesehatan. Baik, itu saja dari kami sahabat kita. Kurang lebihnya kami mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.